فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Rahim. Qala fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Muka surat berapa? 34. Oh, bukan. 32. Ayo. Dari usul sitah, ini syarah usul sitah. Qal wa banu Israila hum auladu Yaqub. Bani Israel adalah anak-anak Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Fa Israel huwa Yakub, ya Israel adalah Yakub. Isr artinya abd atau Mustafa. Il artinya Allah. Jadi artinya adalah hamba Allah atau pilihan Allah. Li'annahum min dzurriyyatih, mereka dipanggil Bani Israel karena dari keturunan Israel. Bani, Banu, ini kan jamak mudzakkar salim ya. Anak-anaknya Israel. Wahum isna asyara sibton. Mereka ada 12 kabilah. Makanya di masa Nabi Musa menyeberang ke Laut Merah ketika minta air, ketika orang-orang Bani Israel minta air, apa yang dilakukan siapa ya? Ahmad. Yang dilakukan Nabi Musa apa? Ketika Bani Israel minta air, Nabi Musa berbuat apa? Ingat tak peristiwanya itu? Ingat tak? Atau Khalif ya? Iya, memukulkan tongkat ke batu kemudian memancar berapa? Iya, 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap sekumpulan orang telah mengetahui mana tempat minumnya mereka. Maksudnya masing-masing kabilah sudah ada nggak tahu kita bilang apa ya, pancuran air kan? Al-muhim ada 12 mata air yang memancar dari batu. Menunjukkan memang jumlah mereka ada 12 kabilah. Kullu benin min abnaihi sara lahu dzurriyyah. Setiap anak dari anak-anak Israel itu memiliki keturunan. Baik. Yang terbaik tentunya adalah siapa? Siapa? Iya, Nabi Yusuf dan Binyamin kalau betul namanya. Nah, yang lainnya 10 yang lain itu dari ibu satu lagi. Wa kullu dzurriyyatin yusammauna sibt. Jamaknya apa? Asbat. Setiap keturunan dipanggil sibt, yaitu cucu atau kabilah. Bimasabatil qabail, yaitu posisinya bagaikan kabilah-kabilah fil Arab, di kalangan orang-orang Arab. Allah Ta'ala wa qatta'nahu musnatai asyrata asbaton umama, dan kami membagi bagi mereka, qatta'a yaitu memotong-motong, membagi-bagi menjadi isnatai asyrata asbato, 12 sibt, 12 kabilah, umama menjadi umat-umat, ya masing-masing menjadi umat. Umat sih artinya adalah jama'atun minan nas. Entah jumlahnya jadi berapa juta masing-masingnya, tentunya banyak sekali ya. Sejak dulu sampai sekarang kalau dihitung. Thayyib, itu pembahasan masalah kalam terkait dengan istilah Bani Israel. Adapun terkait dengan bahwasanya penjelasan tentang hakikat ilmu dan ulama telah diterangkan lebih jelas lagi di dalam sunnah. Ada kalam dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, na'am ja'atil ahadits, ya telah datang hadis-hadis allati fiha minal has, yang di dalamnya ada anjuran ala ta'allumil ilm, untuk mempelajari ilmu. Hadisnya hasan li ghairihi, ya ayyuhan nas innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Hadisnya hasan li ghairihi, wahai umat manusia, ilmu itu didapatkan hanyalah dengan ta'allum, belajar, bukan mengandalkan ilmu laduni, keyakinan sufi-sufi itu. Wal fiqhu bittafaqquh, fikih didapatkan dengan mencari fikih, memang belajar sedikit demi sedikit setiap hari permasalahan fikih dan seterusnya. Baik. Wa targhibi fi, penyemangatan. Di antaranya adalah gambaran bahwasanya orang yang mau
mencari perjalanan menuntut ilmu dimudahkan jalan ke surga. Hadis siapa? Hadis siapa? Abu Hurairah riwayat Muslim. Siapa yang ingat lafadznya? Siapa yang ingat ya? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik. Dan juga bahwasanya kebaikan itu digantungkan pada ilmu. Siapa yang ingat kira-kira? Kebaikan digantungkan pada al-fiqh fiddin. Siapa yang ingat kira-kira kalimatnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah jadikan dia faham terhadap agama ini. Hadis siapa? Ingat tak? Hadis siapa? Hadis raja pertama dalam Islam. Siapa yang ingat? Raja pertama dalam Oh, bukan. Dia panglima aja ya. Ya. Iya, Muawiyah. Raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah. Yang sebelumnya semuanya khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Bukhari Muslim. Dan dalil banyak sekali yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan syariat yang beliau bawa itu adalah bagaikan hujan lebat yang menimpa tanah. Siapa yang ingat hadis siapa ini ya? Masalu ma ba'asanillahu bihi minal ilmi wal huda kamasali ghaisin asaba ardo. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah utuskan aku membawanya itu bagaikan hujan yang lebat. Nabi tidak mengatakan mator wala soyib, tapi mengatakan apa itu? Ghais itu adalah hujan lebat yang datang setelah kekeringan. Iya, masa fatratul wahyi, orang tak tahu ilmu, tak tahu apa. Nah, dengan ketibaan Nabi bagaikan hujan lebat setelah orang-orang kekeringan yang menimpa sebidang tanah. Ada tanah yang bagus, yaitu ardun thayyibah, yang mana dia itu mampu menampung air, menyimpan air sekaligus menumbuhkan tanaman-tanaman. Yaitu ini adalah orang yang menghafal ilmu dan mengambil faidah-faidah, mampu mengambil darinya dari suatu dalil faidah yang banyak. Ada juga yang tak mampu seperti itu tapi menghafal dan menyampaikannya. Baik, ini juga bagus, bermanfaat. Ada yang ti'an, yaitu tak mampu untuk menahan air dan tidak mampu menumbuhkan tanaman. Yaitu orang yang tidak mau mengangkat kepalanya kepada ilmu dan hidayah yang Nabi bawa tadi. Hadis siapa yang ingat ini? Hadis sahabat yang dikatakan diberi seruling Dawud. Ayo, ini insya Allah tahu kok. Iya, Abu Musa al-Ash'ari. Ayo, hadis Bukhari Muslim. Dan dalil banyak sekali tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya juga hadis Abi Darda dan Ubay bin Ka'ab tentang apa itu? Inna fadlal alim alal abid ka fadli al-qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim di atas ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang. Kemudian juga wa innal malaikata la yastaghfirun la tastaghfiru li talibil ilm. Sebentar. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Baik. Wa innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ahla ardihi hatal hitana fil ma wan namal fi hujuriha la yastaghfiruna li muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk langit dan makhluk bumi, sampai juga ikan-ikan di perairan dan semut-semut di liangnya, semuanya yaitu apa? Kalau di sebagian riwayat memohonkan pengampunan, tapi untuk Allah jelas bukan memohonkan ya, tapi memberikan pengampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Baik. Dan dalil dan lafaz-lafaz yang selanjutnya. Apa lafaz selanjutnya itu? Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Yaitu wa innal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para ulama mereka adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambilnya maka berarti dia mengambil bagian keuntungan yang banyak. Hadisnya hasan li ghairi, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Kata Ibnul Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in,
Sebagaimana pewarisan itu terkadang ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit. Demikianlah para ulama. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan mungkin 3/4 istilahnya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan dan semuanya ijma. Ahli taklid bukan ulama karena mereka tidak mengambil ilmu, mereka hanya mengambil ra'yu. Baik, dalil banyak sekali menyuruh kita untuk belajar, bukan hanya mengekor fatwa pada orang tertentu, tapi ambil dari mana mereka mengambil, lihat hujah mereka. Baik, sehingga kita memang mewarisi warisan Nabi, bukan sekedar mewarisi kalam-kalam ra'yu orang. Seandainya beliau menyebutkan dalil-dalil semacam tadi, lebih baik insya Allah ya, biar yang membaca lebih semangat. Dalil kalam Nabi banyak sekali, seperti yang diisyaratkan oleh penulisnya, ada kalam banyak di dalam sunnah Nabi. Baik, kemudian dikatakan di sini wa bayani ma huwal ilmun nafi, dan di dalam sunnah ada penjelasan apa itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat telah dijelaskan oleh para a'immah, maksudnya adalah ilmu yang yusmiruhul amal, ilmu yang membuahkan amal, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ad-Darimi di dalam muqaddimah sunan beliau, menukilkan kalam dari dari Abu Darda, juga menukilkan dari Ibni Mas'ud dan lain-lain. Baik. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Wa ma huwa al-ilmu alladzi la yanfa'u, dan juga menerangkan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat. Boleh jadi isyaratnya adalah kepada hadis muttafaqun alaih dari Ibni Mas'ud juga terkait dengan ketibaan salah seorang ulama Yahudi mengatakan, ya Abul Qasim, inni as'aluk, wahai Abul Qasim, aku ingin bertanya kepadamu. Rasulullah mengatakan, hal nafi'uka idza ajabtuk, apakah akan bermanfaat kepadamu jika aku menjawabmu? Dia mengatakan uridu an asma, saya ingin mendengar. Ini menunjukkan memang dia bukan orang yang ingin mengambil manfaat dari ilmunya. Kemudian dia memuji Nabi masalah ruh, kemudian masalah makanan pertama bagi orang yang masuk surga dan seterusnya. Nah, kemudian dia bertanya, siapa yang mengajarimu masalah ini? Maka Rasulullah mengatakan Jibril. Langsung dia mengatakan, kalau engkau bilang Mikail, kami beriman. Tapi kalau Jibril musuh kami. Langsung belah dia. Na'udzubillah. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Langsung pergi begitu saja. Asyai'ul kasir, ya perkara yang banyak Nabi sebutkan di dalam kitab-kitab hadis itu, dalam hadis-hadis beliau. Wa idza raja'ta kitaba Jami'i Bayanil Ilm wa Fadlih, jika Anda merujuk kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih Ibnu Abdul Bar atau ghairi, atau yang kitab-kitab yang lain, arafta hadza, Anda akan mengetahui itu. Ya, dulu diajarkan alhamdulillah kitab ini, kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, kalam-kalam yang bagus, kata-kata mutiara, hadis-hadis, dan juga nasihat agar tidak saling mendengki, tetapi apa? Saling mengambil manfaat dan seterusnya. Baik, inilah hakikat ilmu dan juga adab-adab orang yang diberi ilmu. Baik, kita tambah sedikit muka surat 33. Kata Imam An-Najdi rahimahullah, summa sara hadza aghrabal asya. Kemudian jadilah perkara ini adalah perkara yang paling asing, paling aneh. Wasaral ilmu wal fiqhu huwal bidah, dan jadilah ilmu dan fikih justru menjadi bid'ah-bid'ah, wadhalalat, dan kesesatan-kesesatan. Yang sesuai untuk dibahas di sini, menjelaskan ini adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan pada generasi-generasi pertama, manusia dalam keadaan istiqamah, semuanya ikut Nabi dan seterusnya, setia di atas sunnah. Kemudian tatkala masuk ke generasi yang keempat atau masuk ke zaman keempat, maka keadaan sangat berubah. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, tauhid menjadi syirik, iman menjadi kufur, dan sebaliknya. Ya, kemudian menyebutkan bagaimana ahlu sunnah menjadi terasing di negeri-negeri mereka sendiri. Dohirnya beliau mengatakan generasi keempat ini dilihat dari tabaqat muhaddisin, atau tergantung beliau cara membuat tabaqatnya. Karena apa? Karena itu isyarat ke zaman Imam Ahmad ibnu Hambal. Baik. Dan yang setelah-setelah itu,
Justru ilmu yang sangat disukai dan diagungkan untuk menjadi hakim adalah ilmu falsafah, ilmu mantik, dan yang seperti itu. Akhirnya yang didekatkan kepada penguasa adalah para tokoh-tokoh filsafat seperti Abdurrahman Asy-Syafi'i, seperti juga yaitu siapa? Ahmad Ibnu Abi Duat, seperti juga Bishr Al-Marisi, Bishr bin Ghiyas Al-Marisi, dan yang lain-lain. Mereka yang menjadi qadhi qudah atau hakim-hakim yang lainnya. Akhirnya yang tidak mengikuti pendapat mereka ditangkap, disiksa, ada yang dibunuh, dan seterusnya. Akhirnya sunnah yang hakiki malah terasing. Kita lihat apa komentar dari penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qala saral ilmu wal fiqh. Jadilah ilmu dan fiqh inda ba'dil mutaakhirin, menurut sebahagian generasi terakhir, huwal bid'ah wad dhalalat, yaitu bid'ah dan kesesatan. Baik itu dalam masalah fikih itu sendiri, kita lihat dalam kitab-kitab mukhtasar fikih sering penuh dengan bid'ah-bid'ah. Demikian pula di dalam atau dalam mustalah ada diselingi dengan bid'ah, atau dalam kitab-kitab hadis ada catatan-catatan kaki yang berisi bid'ah-bid'ah. Sering kita dapati itu. Dan berbagai jenis kesesatan. Apalagi kalau kitab yang membahas suluk, cara beribadah, wah, penuh dengan kesesatan. Tapi dikatakan itulah fikih. Seperti apa? Kitab Ihya Ulumuddin penuh dengan bid'ah dan kesesatan. Barang siapa, kata siapa? Abu Hamid At-Tusi, yaitu Al-Ghazali, barang siapa ingin mendapatkan hikmah, hendaknya dia berpuasa sekian hari dan berdiam di tempat yang gelap, agar nanti muncul cahaya kepada dia. Atau dia puasa berpuluh-puluh hari agar apa? Darahnya menjadi putih. Nah, kalau darah putih, maka akan keluar hikmah, katanya. Barang siapa tidak mampu pergi ke gua-gua, carilah plastik hitam, kis aswad, masukkan kepala biar tak ada cahaya. Wah, ini ajaran apa? Orang pada heran. Ajaran macam apa ini? Di mana fikih yang dia pelajari dari ilmunya Imam Syafi'i selama ini? Dia tak langsung belajar ke Syafi'i, tapi ya dia tokoh besar Syafi'i ya. Gimana tahu-tahu malah terpesongkan sampai seperti itu. Makanya mereka sudah membuat panduan-panduan bid'ah untuk masalah akidah, langsung ikut generasi mutaakhirin, yaitu ikut ajaran Abu Mansur Al-Maturidi, atau mungkin yaitu apa? Siapa satu lagi? Al-Asy'ari. Al-Asy'ari siapa? Siapa Al-Asy'ari itu? Bukan yang Abu Musanya, tapi siapa? Malah terlupakan tadi. Siapa Ustaz? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kalau masalah akidah itu tak mau ikut Syafi'i atau para salaf. Nah, kalau masalah suluk, maka ikut Abu Hamid Al-Ghazali. Apakah Nabi dan para sahabat tidak tahu suluk untuk mendekat kepada Allah? Kalau masalah zuhud, ikut Al-Junaid. Nah, apakah para sahabat tidak zuhud dan tidak mengajarkan zuhud sehingga harus ikut Al-Junaid? Dan semacam itu, kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalau fikih ikut Syafi'i katanya, tapi tak jujur. Karena apa? Mereka seringnya adalah mengikuti Al-Juwaini dan orang-orang yang banyak menyelisihi Syafi'i kenyataannya. Menjauh dari Syafi'i jauh sekali. Sudah dibuat klasifikasi yang seperti itu. Yang itu adalah bid'ah. Kita tidak disuruh mengikuti nama-nama tadi. Tapi ikut Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan dalil yang ma'ruf. Qal li'annahum tarakul ilma shahih, karena mereka meninggalkan ilmu yang benar. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dibina di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah ilmu yang hakiki, yaitu Al-Quran dan sunnah. Allah Ta'ala mengatakan, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Barang siapa membantahmu tentang Isa setelah datangnya ilmu kepadamu, menunjukkan apa? Quran itulah ilmu. Ilmu yang sangat banyak sekali. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Auf terkait dengan peristiwa Ta'un di Amwas, mengatakan, inna indi fi dzalika ilman, sesungguhnya saya punya ilmu tentang masalah ini. Kemudian menyampaikan hadis Nabi tentang masalah Ta'un, menunjukkan hadis Nabi itulah ilmu yang hakiki. Ilmu yang lain tercabangkan darinya. Nah, tatkala orang-orang meninggalkan ilmu yang sahih, mereka diuji dengan ilmu yang batil, ilmu kalam dan sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau tak salah Anda dapatkan di dalam As-Sawa'iqul Mursalah.
Sebagaimana orang yang meninggalkan wahyu, dia akan dikasih bencana dengan sibuk dengan ra'yu. Qal wasarul ilmu indahum qala fulanun wa qala fulanun wa hikayat. Jadilah ilmu di sisi mereka. Yang namanya ilmu itu apa? Qala fulan wa qala fulan, dan cerita ini cerita itu. Seperti yang sering disebutkan oleh Ar-Razi, qala Aristo, qala Al-Farabi. Tak ada qala Allah, qala Rasulullah dan semacam itu. Atau ujian yang dialami oleh Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah sebelum dia bertaubat. Kalau tak salah dalam kitab apa itu ya, termasuk kitab terbesarnya Syafi'iyah, terbesar kalimat sangat besar sekali. Di Damat ada, memang berpuluh-puluh jilid. Syekhul Islam mengatakan hampir tak ada dalil di situ. Yang ada cuma ra'yu fulan, ra'yu fulan, ra'yu fulan. Ini diuji karena tidak mau kembali kepada puncak air, mata air yang segar, yang jernih, yaitu wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Diuji dengan kalimat qila wa qalu. Dan hikayat, yang sering hikayat adalah sufiyah ya. Cerita ini, cerita itu. Oh, ini cerita wali. Dari mana Anda tahu ini kubur wali? Oh, semalam ada wanita yang mimpi ini adalah kubur wali. Tapi dari mana Anda tahu betul-betul itu kubur wali? Syekhul Islam pernah membongkar di Syam ketika dikatakan kubur wali. Padahal beliau lihat dari sejarah. Syekhul Islam baca buku banyak sekali. Tak ada cerita tokoh besar dikuburkan di sini. Akhirnya ketika dibongkar ternyata ada tulang belulang keledai. Oh, orang sudah susah payah pergi safar ke wali, ternyata menyembah keledai. Ini setan gelap macam itu. Dan seterusnya. Terutama hikayat yang paling banyak apa? Hikayat berjumpa dengan Nabi Khidir. Wah, itu hikayat tak terkira saking banyaknya. Ternyata itulah ilmu yang di sisi mereka. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.